Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh elemen fraud diamond dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, seperti apa sih? Yuk, langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama saya bahas yaitu mengenai motivasi atau isu, research gap, dan fenomena. Jadi yang pertama yaitu ada motivasi atau isu penelitian. Jadi, laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dari laporan keuangan tercermin kondisi finansial entitas tersebut. Nah, kemudian research gap-nya yaitu menurut teori krisis 1953 yang diteruskan oleh Scotian et al. 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan fraud, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization, yang disebut sebagai fraud triangle. Dalam perkembangannya, Wolfe dan Hermanson 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, yaitu capability. Sehingga 4 faktor tersebut dinamakan fraud diamond. Shelton 2014 menyatakan tekanan atau pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keluarga. Kemudian ada fenomena, yaitu kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian salah satu penyebab terjadi kecurangan atau fraud, yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Nah, kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulisan sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada artikel utama, yaitu ada Report on Occupational Fraud and Abuse in Indonesia, ACVI Indonesia Capture 2017 melakukan penelitian kecurangan di Indonesia. Yang kedua yaitu teori krisis 1993 yang diteruskan oleh Scotian et al. 2008. Kecurangan dapat terjadi karena adanya 3 faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasional yang disebut sebagai fraud triangle. Yang ketiga yaitu Wolfe and Hermanson 2004 menganggap bahwa faktor untuk pencegahan dan pendeteksi fraud yaitu capability. Kemudian yang keempat yaitu ada Shelton 2014 menyatakan bahwa tekanan sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan biasanya karena beban keuangan. Yang kelima yaitu ada Statement on Auditing Standard atau SAS No. 99 menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi mengenai tekanan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu financial stability, external pressure, kemudian personal financial need, kemudian financial target, nature of industry, ineffective on monitoring, dan struktur organisasional, Anisha et al. 2016. Kemudian yang keenam yaitu Wolfe and Hermanson 2004 percaya bahwa terkait elemen kemampuan dalam tindakan pelaku kecurangan, yaitu possession atau function, brains, confidence atau ego, kemudian coercion skills, kemudian effective lying, kemudian immunity to stress. Nah, kritik untuk artikel tersebut yaitu pada bagian ini tidak terdapat kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada novelty, yaitu adanya sebuah hubungan antara target, kondisi industri, stabilitas, dan target keuangan yang mempengaruhi kecurangan dalam laporan keuangan. Pada jurnal tersebut juga sudah jelas pengaruh independennya terhadap variabel dependennya, sehingga pembaca dengan mudah memahami jurnal tersebut. Kritiknya yaitu peneliti sudah memaparkan secara jelas novelty jurnal pada bagian kesimpulan penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kemudian apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga yaitu apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Kritiknya adalah tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah menjelaskan perumusan masalah secara efektif di bagian latar belakang. Untuk penjelasan rumusan masalah pun dijelaskan dengan adanya hasil uji hipotesisnya.
Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan, kemudian pengaruh tekanan eksternal, target keuangan, kondisi industri, ineffective monitoring, kemudian opini audit terhadap laporan keuangan, dan untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritik pada bagian ini yaitu peneliti mengkonsepkan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian, yaitu yang seharusnya antar hipotesis dan tujuan dibuat dalam bagian yang terpisah. Yang selanjutnya yaitu kontribusi dari penelitian. Dalam studi ini, peneliti fokus pada menjelaskan hubungan fraud diamond dan potensi financial statement fraud, kegiatan kecurangan terhadap laporan keuangan, dan kualitas pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Nah, kritik pada bagian ini yaitu peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dampak penelitian bagi financial statement fraud-nya. Kemudian pada grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada teori keagenan, kemudian teori fraud triangle, kemudian teori fraud diamond. Kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan grand teori secara eksplisit yaitu teori keagenan, teori fraud triangle, kemudian teori fraud diamond terkait hal kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan yaitu ada rancangan penelitian, kemudian uji model, kemudian teknik penarikan sampel, unit analisis, kemudian metode analisis data. Nah, kalau untuk persamaan regresi yang digunakan yaitu peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya sehingga tidak ada kritik pada bagian ini. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian. Variabel Fs dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa variabel Fs secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu external pressure secara parsial, yaitu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan disebabkan karena semakin tinggi rasio leverage, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu variabel financial target tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan sebagian besar objek penelitian mengalami peningkatan mutu operasional. Yang selanjutnya itu variabel nature of industry tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu ada simpulan keterbatasan dan implikasi penelitian. Simpulannya yaitu pada studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan tentang pengaruh financial stability atau FS, external pressure atau XP, financial target FT, kemudian nature of industry, kemudian ineffective monitoring IM, kemudian opini audit, dan pergantian direksi yang secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dengan menyajikan kesimpulan yang menyajikan jawaban ini dari rumusan masalah sehingga mudah untuk dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulan.